Francesco Bagnaia tampil gemilang pada sesi kualifikasi MotoGP Prancis 2022 yang berlangsung pada Sabtu lalu. Dalam mendapatkan pole position, pembalap binaan Akademi VR46 itu mencetak rekor waktu lap baru di sirkuit Bugatti dengan 1 menit 30,450 detik. Ini menjadi kedua kalinya bagi Bagnaia untuk mendapat pole position secara beruntun pada MotoGP 2022. Sementara pada posisi start kedua adalah rekan setim Bagnaia, Jack Miller yang berhasil mencatatkan waktu dengan selisih 0,069 detik. Konsisten ditunjukkan oleh Aleix Espargaro, pembalap Aprilia itu kembali memulai balapan dari baris terdepan pada MotoGP Prancis 2022. Aleix Espargaro yang berada start ketiga tepat di belakang Bagnaia dan Miller. Sementara pada sesi kualifikasi, Johann Zarco mendapat hukuman penalti penurunan 3 posisi. Semula Johann Zarco yang akan melakoni balapan kandang berhasil menyelesaikan kualifikasi pada posisi ke-6. Hukuman penalti tersebut didapatkan pembalap Pramac Racing itu lantaran berjalan lambat di racing line dan mengganggu Pol Espargaro yang sedang melakukan hot lap. Alhasil Zarco harus memulai balapan dari urutan ke-9, petaka yang dirasakan pembalap Prancis itu membuat Joan Mir, Alex Rins, dan Jorge Martin mendapat keuntungan. Joan Mir akan memulai balapan dari ke-6, Alex Rins ke-7, dan Jorge Martin ke-8 alias naik satu posisi masing-masing berkat hukuman yang menimpa Zarco. Sementara Fabio Quartararo yang kini sedang menempati puncak klasemen mendapat start keempat atau tepat di atas Enea Bastianini. Melalui hasil tersebut tentunya balapan MotoGP Prancis 2022 akan berlangsung sengit, terutama bagi sejumlah pembalap yang berusaha memangkas jarak dengan Fabio Quartararo. Sementara itu jelang MotoGP Prancis 2022 yang digelar akhir pekan ini, pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia berharap cuaca tidak turun hujan. Jika hujan turun, ia merasa bakal kesulitan menang karena kondisi sirkuit dalam keadaan basah. Meski dirinya nanti balap dengan memulai di posisi pertama, ia merasakan ragu jika turun hujan untuk mempertahankan posisi pertamanya, sulit untuk memperkirakannya. Perkiraan cuacanya akan hujan dan hal itu membuat segalanya lebih rumit. Walau menggunakan alat penurun ketinggian, balapan ini tidak akan mudah, kata Bagnaia. Hal tersebut akan berbeda jika cuaca di sana dalam keadaan cerah dengan kondisi sirkuit kering. Bagnaia mengaku dapat menjaga jarak agar tetap berada di depan. Namun, situasinya akan berbeda jika hujan mengguyur dan membuat situasi menjadi sulit. Jika balapan kering dan dapat memulainya dengan baik, saya akan mencoba menekan sejak awal dan menjaga jarak. Tetapi, jika basah, maka ceritanya akan berbeda. Saya tidak akan bisa menekan sejak awal dan harus mengendalikan situasi. Pungkasnya, dalam 2 balapan terakhir, Bastianini mendapatkan hasil kurang oke. Setelah crash di MotoGP Portugal, dia menempati posisi ke-8 di MotoGP Spanyol. Dengan hasil kualifikasi saat ini, Bastianini mengungkap bahwa motornya sudah kembali kencang. Rider 24 tahun itu sudah 2 kali menjadi pemenang saat menjadi juara di MotoGP Qatar dan MotoGP Amerika Serikat. Semuanya berjalan lancar, meskipun baris terdepan nyaris diraih. Kami akhirnya bisa menunjukkan bisa kencang sepanjang persiapan balapan kali ini yang tak terlihat di seri sebelumnya. Jadi bisa dibilang kami sudah kembali, ujar Bastianini. Di samping itu Rider Gresini Racing, Enea Bastianini, meraih hasil yang cukup oke dalam kualifikasi MotoGP Prancis 2022. Italiano itu girang motornya kembali kencang. Bastianini mampu menempati posisi kelima saat balapan di sirkuit Le Mans. Bastianini mencatatkan waktu terbaik 1 menit 30,711 detik. Rider yang didukung Federal Oil itu cuma berjarak 0,261 detik dari Francesco Bagnaia di posisi pertama. Dalam 2 balapan terakhir, Bastianini mendapatkan hasil kurang oke. Setelah crash di MotoGP Portugal, dia menempati posisi ke-8 di MotoGP Spanyol. Dengan hasil kualifikasi saat ini, Bastianini mengungkap bahwa motornya sudah kembali kencang. Rider 24 tahun itu sudah 2 kali menjadi pemenang saat menjadi juara di MotoGP Qatar dan MotoGP Amerika Serikat.